Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan diberikan panduan mengenai editorial proses dari akunnya Section Editor. Yang pertama, kita buka browser dan masuk ke OJS Axiom, kemudian masuk melalui akun Section Editor masing-masing. Setelah masuk, kita akan langsung dihadapkan pada list artikel yang ditugaskan kepada kita. Nah, ini contohnya, kita tinggal klik saja judulnya. Untuk melihat atau mendownload artikel dari penulis, ini tinggal kita klik. Lalu kita tunggu hingga terdownload dan dibuka. Sebagai section editor, kita melakukan initial review atau review tahap yang pertama atas artikel yang ditugaskan kepada kita. Dalam reviewnya menggunakan panduan yang berlaku di Axiom. Jadi, Bapak dan Ibu section editor tinggal memberikan komentar di bagian-bagian yang dirasa salah atau kurang atau perlu diperbaiki. Nah, jadi misalnya ini kita berikan komentar. Setelah itu, dokumennya di-save dan ditutup. File yang sudah kita komentari akan di-upload di bagian editor decision ini. Kita tinggal pilih di mana letak dari artikel yang sudah kita komentari tadi. Lalu kita upload. Yang pertama, kita memilih keputusan sementara atas artikel yang sudah kita periksa. Kalau tidak banyak yang harus diubah, maka boleh langsung ke menugaskan peer reviewer untuk memeriksa artikel tersebut. Namun, apabila terdapat kesalahan mayor seperti template-nya masih belum sesuai, ada metode yang salah, atau hasil dan pembahasannya masih digabungkan, maka ini kita pilih resubmit for review. Artinya, penulis harus merevisi ini dulu, kemudian hasil revisinya baru akan direview kembali. Jadi ini kita klik record decision. Nah, setelah itu kita harus memberikan pemberitahuan kepada author dengan mengklik icon ini. Nah, ini kita kirimkan. Namun, karena ada kemungkinan email dari OJS ini tidak terkirim, jadi section editor diminta untuk mengirimkan secara manual juga melalui email masing-masing section editor. Jadi ini kepada siapa tinggal di copy paste. Subjeknya apa dan isinya apa. Nah, isi ini kita bisa ubah ya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ini untuk initial review itu isi emailnya sudah diberikan di dalam panduan. Jadi kalau sudah nanti dikirim manual, ini juga di-send. Setelah ini kita tinggal menunggu penulis untuk mengupload hasil revisi artikel dari komentar yang sudah kita berikan. Ini merupakan tampilan ketika author sudah mengupload artikel yang direvisi. Jadi sudah bisa diklik dan di-download serta dibaca. Jadi section editor dipersilakan untuk memeriksa apakah revisi yang sudah dilakukan author itu sesuai dengan yang disarankan oleh section editor di file sebelumnya. Jika belum, maka file ini di-download dan dikomentari kembali, kemudian di-upload oleh section editor di bagian ini. Nah, setelah di-upload, di-record kembali decision-nya bahwa dia resubmit for review. Kemudian di-email kembali. Jika ternyata di file revisi yang kedua masih banyak kekurangan yang tidak diperbaiki oleh author, section editor boleh menyarankan kepada editor in chief untuk artikel ini di-decline saja. Nah, kita anggap artikel yang sudah di-upload oleh author ini revisinya sudah oke dan layak untuk masuk ke tahap review.
maka ini boleh kita centang atau pilih, kemudian klik resubmit. Jadi, kita akan masuk ke round kedua, yaitu tahap review. Sebelum kita memilih siapa reviewer yang akan ditugaskan, artikel ini harus dipastikan tidak mengandung informasi personal dari author, baik nama, afiliasi, dan sebagainya. Caranya adalah ini di-download terlebih dahulu, kemudian filenya dibuka. Setelah itu, bagian yang ada nama penulis, afiliasi, email itu dihapus saja. Dan di halaman ketiga, bisa di-scroll ke bawah, itu biasanya di template ada nama penulis. Kalaupun penulis ternyata mengedit bagian ini, maka harus kita hapus juga. Kalau sudah dihapus, kita save. Kemudian kita cek lagi apakah dokumen ini masih mengandung informasi personal atau tidak. Dengan cara klik file, lalu klik info, lalu klik check for issues, lalu klik inspect dokumen. Nah, ini kita tinggal klik inspect. Sekarang kita remove bagian yang ada tulisan autornya. Nah, ini ada tulisan autor, ini silakan di remove saja. Setelah itu, kita save dan kita upload ke bagian review version. Kita upload kembali file-file yang sudah kita hilangkan informasi personal dari si author. Anggap ini filenya, kita upload. Nah, jadi nanti reviewer hanya dapat melihat dokumen yang sudah kita hilangkan nama penulisnya tadi. Nah, setelah itu kita boleh memilih atau menugaskan reviewer untuk mereview artikel. Nah, di tahap ini kita memilih 2 orang reviewer. Akan dicontohkan ke 1 reviewer saja. Nah, misalkan menugaskan akun reviewer ini dengan cara klik assign. Setelah ini, kita klik icon di bawah tulisan request. Ini silahkan dikirim secara manual melalui email session editor. Setelah dikirim secara manual, ini juga diklik send. Nah, akan muncul 2 pilihan seperti ini. Nah, sekarang kita pilih saja will do the review karena di Axiom kita sudah meminta kesediaannya di awal, baru kita tugaskan. Sehingga ini boleh kita klik saja. Kalau sudah diklik, kita harus melihat tanggal-tanggal yang ada. Ini adalah tanggal permohonan review ini dikirimkan, kemudian ini tanggal kapan reviewer menerima, kemudian ini adalah tanggal batas terakhir reviewer dapat mengupload hasil reviewnya. Misalkan H-3 dari tanggal ini reviewer juga belum mengirimkan hasil review atau file review, kita sebagai section editor boleh mengirimkan reminder. Jadi klik ini dan dikirimkan emailnya. Jadi nanti dia dalam bentuk email. Setelah itu kita menunggu file yang akan diupload oleh reviewer. Jadi nanti akan muncul di sini dan rekomendasinya juga akan diberikan oleh reviewer. Ini adalah tampilan ketika reviewer sudah mengupload hasil reviewnya dan memberikan rekomendasi atas artikel yang sudah diperiksanya. Jadi yang kita lakukan adalah kita klik bagian pengakuan atau ucapan terima kasih. Ini kita kirimkan emailnya, boleh manual atau tidak karena dilakukan secara manual oleh tim sekretariat. Kemudian kita cek rekomendasi yang diberikannya apa, kemudian kita lihat apakah memang filenya sudah diupload atau belum. Kadang-kadang akan muncul ini sudah diberikan tapi file belum diupload. Nah, itu biasanya ada kesalahan teknis yang dilakukan oleh reviewer. Nanti dikomunikasikan saja kalau hal itu terjadi. Nah, kalau filenya sudah
muncul seperti ini dan bisa diklik ya, maka kita centang kotak yang di sebelah sini untuk mempersilahkan author melihat file dari reviewer ini di akun mereka. Jadi kita klik record. Setelah itu kita berikan rating kepada reviewer. Nah, nanti kan akan ada 2 reviewer. Kita akan cek rekomendasi dari kedua-duanya. Apabila dua-duanya merekomendasikan untuk revision require, maka kita silahkan membuat keputusan sementara juga sama. Tetapi kalau ada perbedaan antara reviewer A dengan reviewer B, maka kita boleh tugaskan satu orang reviewer lagi untuk memeriksa artikel tersebut dengan cara memilih di sini kembali. Namun itu dikembalikan kepada keputusan editor in chief. Nah, ini misalkan kita klik revision require, jangan lupa kita record, kita klik OK, dan kita email kembali autornya untuk menginformasikan bahwa artikelnya sudah ada hasil review. Jadi ini silahkan dikirim manual melalui email Bapak dan Ibu section editor. Setelah dikirim manual, ini kita klik send. Nah, setelah itu kita tinggal menunggu author mengirimkan kembali hasil revisi artikelnya. Ini adalah tampilan ketika author sudah mengupload artikel revisinya. Jadi, tugas section editor selanjutnya adalah memastikan kesesuaian hasil revisi yang sudah dibuat oleh author dengan komentar-komentar dari para reviewer. Kalau misalnya masih ada yang belum sesuai, editor tetap mengomentari file ini dan mengomentari bagian-bagian yang belum diubah oleh author ataupun yang belum tepat diubahnya oleh author. Kalau dirasa sudah sesuai, maka bisa dinyatakan dapat diterima. Jadi nanti section editor boleh merecord decision-nya, oke, dan meng-email author bahwa sudah accept. Nah, di sini juga nanti author itu diminta untuk menyelesaikan publication fee. Jadi setelah itu kita akan tunggu penulis menyelesaikan APC-nya. Jika sudah diselesaikan, nanti kita akan klik send to copy editing mana file yang sudah diterima itu. Nah, jadi setelah ini selesai tugas Bapak dan Ibu section editor. Selanjutnya akan diserahkan kepada bagian copy editing dan layout editing. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.